Kita dulu susah memikirkan bagaimana caranya menolong orang yang dalam sehari itu hanya makan sekali. Makan sekali sehari. Itu pun makanan yang tidak mewah bagi orang kaya. Sehingga apa yang terjadi? Begitu mudah orang Islam ini mengganti imannya dengan satu paket sembako. Itu terjadi di daerah miskin dan terpencil. Dan pernah diteliti oleh aktivis kita, tokoh-tokoh kita dahulu, bahwa umat Islam ini lapar, mereka butuh makan. Kalau mereka sudah tidak lapar lagi, insya Allah iman mereka selamat. Itulah yang pernah saya dengar langsung dari salah seorang tokoh nasional ketika kami berdaruk di rumahnya. Ketika itu terjadi, bagaimana caranya? Kita bicara syariat, kita bicara taat kepada Allah, tapi perut mereka lapar. Dan kejahatan akan muncul di situ. Kesalahjalanan, kesalahan dalam menempuh kehidupan akan terjadi di situ. Maka kemarin ini ketika Prabowo mencanangkan MBG, makan bergizi gratis untuk anak sekolah, ibu menyusui, ibu hamil dan menyusui, dan orang-orang duafa yang terlantar. Awalnya kita menilai ini nggak mungkin, ini mustahil, karena tak pernah dibuat sebelumnya oleh pemerintah. Dan dari mana dananya? Negeri kita bermasalah, pejabatnya koruptor, dan berbagai hal jadi rintangan, takkan mungkin. Tapi akhirnya ketika sudah menjabat menjadi presiden, ternyata iya, dimulai dari sekolah, dihandle oleh TNI waktu itu pakai modal dana pribadi beliau awalnya. Alhamdulillah sampai hari ini kita lihat walaupun banyak yang ya kalau kita perhatikan awalnya kita melihat ini memang ada kejanggalan nih, ada sesuatu nih karena Indonesia politik kita juga belum percaya, belum yakin sepenuhnya waktu itu. Tapi alhamdulillah karena Ustadz Jel yang selalu kita iringi perjalanan beliau menjadi salah seorang atau menjadi bagian dari tim yang memonitor langsung, mengawasi langsung proses jalannya program MBG di sekolah. Dan akhirnya dari yang awalnya anggaran menu itu 7.000 satu paket, satu menu, satu kali makan itu. Akhirnya setelah beliau lihat ke lapangan kondisinya bagaimana, dicoba makanannya, beliau minta naikkan jadi 10.000. Nah, akhirnya bisa dinaikkan. Sekarang budgetnya 15.000. 10.000 itu harga menu, 5.000 untuk biaya personal dan biaya-biaya lainnya yang sifatnya untuk kelangsungan program. 10.000 harga menunya. Kalau nasi padang 10.000 itu harga jualnya. Sementara ini 10.000 itu harga nilai menunya itu, harga pokok maksudnya. 5.000 itu udah keuntungan. 10.000 harga menunya. Besar. Luar biasa. Dan sekarang alhamdulillah kita lihat dengan menu 10.000 itu seharusnya itu sudah cukup untuk menyuplai, mengisi kekurangan gizi di tengah masyarakat yang duafa. Ini bagus. Namun kenyataan lapangan kita melihat banyak yang protes, banyak yang setuju, banyak hal-hal temuan yang negatif. Karena ini ranah politik ya. Penguasa hari ini itu ada oposisi, ada pihak-pihak yang tidak senang. Karena kalau program ini berhasil, ini akan menguatkan rezim yang sekarang ini. Dia akan menjadi rezim yang dicintai oleh rakyat. Dan ini tidak menguntungkan bagi oposisi, tidak menguntungkan bagi pihak lain yang tidak senang Indonesia bangkit. Nah, itu pasti. Dan alhamdulillah kita lihat sampai hari ini ya, memang dalam kenyataan lapangan kita melihat, kita menemui ada kasus, ada SPPG yang tidak amanah, sudah ditetapkan menu itu 10.000 nilainya, nilai modalnya ya bukan nilai jualnya, nilai jualnya 15.000, modalnya 10.000. Namun masih ada yang entah karena SPG-nya yang kurang
kurang amanah atau bagaimana, sehingga ada juga antaranya yang nilai menu itu 7.000, 8.000, bahkan ini kurang dari 10.000. Itu nggak amanah. Ini yang bikin program ini rusak. Dari pusat sudah ditetapkan anggaran satu porsi 15.000, 10.000 itu harga menu, 5.000 untuk personal. Karena besar tuh, luar biasa. Kalau untuk restoran tuh kita yakin tuh kalau rumah makan Padang bikin seperti itu udah. Apalagi menu ini sekali habis. Kalau ditetapkan porsinya 3.400 satu dapur, itu habis tuh. Kalau kita bikin restoran rumah makan Padang, kita bikin 3.400 menu, belum tentu habis. Belum tentu habis. Makanya kalau mau makan Padang ada yang modalnya 10.000, harga jual 15.000, 5.000 untung. Itu kalau laris sekali itu. Tapi kalau kurang laris mungkin mana kurangnya sedikit, separuh-separuh. Tapi kalau melihat MBG ini, kuantitas yang sudah ditetapkan dari awal kontrak dengan BGN, kalau 3.400 ya 3.400 masak tiap hari, 3.400 tuh habis, dan 3.400 sehari negara membayar 3.400 porsi, habis tak habis, makan tak dimakan, uangnya masuk ke pihak SPPG, kan untung semua. Maka seharusnya tidak ada lagi SPPG yang nakal, tidak ada lagi SPPG yang tidak amanah. Seharusnya begitu. Karena kalau tidak amanah, masih memainkan harga, mengurangi nilai porsi yang 10.000 masih dikurangi jadi 8.000, 7.000, 9.000, yang rugi itu rakyat, yang rugi itu negara. Kalau ada ini temuan-temuan yang demikian oleh masyarakat, laporkan saja. Laporkan saja, karena hari ini kita lihat banyak calo yang bermain. Ya, kita melihat banyak calo yang bermain. Jika ada seseorang buka dapur, ada tawar-menawar. Saya kasih kamu 1 titik, tapi beri saya 500 per porsi. Ada demikian. Ada tuh keluhan dari orang-orang demikian. Dia ngasih izin saya buka dapur kan, tapi dia minta 500 1 porsi, kali 3.400 satu hari. Itu kan kurang ajar ya. Janganlah begitu. 10.000 itu tuh anak-anak miskin, anak duafa, orang miskin, orang duafa. Jangan ambil lagi. Masa itu kita ambil juga. Itu hak mereka. Dan kemudian ada yang protes tidak sesuai menunya. Ya, kita harus paham dari awal. Program MBG ini untuk anak-anak Indonesia yang gizinya tidak terpenuhi. Kalau sekolah-sekolah anak orang kaya, itu tidak prioritas, bahkan tidak perlu dikasih MBG. Karena menu ini 10.000 ini memang untuk menu anak-anak yang di daerah pedalaman, daerah yang jauh, yang dimana di situ memang tidak cukup gizi bagi anak-anaknya. Tiap hari makan singkong, jarang makan telur, jarang makan ikan, ayam, dan sebagainya. Dan kita alami itu dahulu. Miskin itu memang susah, saudara. Susah dilalui, tapi indah diciptakan kemudian. Maka kalau ada yang hari ini protes terkait program MBG ini, ya kita berharap Anda jangan sampai pemerintah sudah berupaya memberi makan orang miskin, Anda menghalang-halangi. Anda bisa bantu apa untuk mereka? Anda punya duit banyak tapi nggak mau bantu. Anda kaya raya kaya sendiri. Mereka miskin tak miskin. Mereka tidur dengan perut lapar. Mereka berjalan sehari-hari dengan perut keroncongan. Anda melihat saja. Mereka meminta dalam pemerahan, Anda katakan, tidak patut dibantu, pengemis. Datang mereka ke rumah Anda minta sedekah. Anda kasih 5.000, 2.000, dapat apa? Ini sudah ada MBG, sudah bagus. Kita lihat juga di Padang ini, ada salah seorang anggota dewan dari Nasdem, Kota Padang.
setiap hari dia kasih makan program makan gratis untuk warga. Luar biasa. Ramai yang antri, ramai yang antri. Kita lihat yang antri itu bukan hanya duafa. Ada orang-orang yang pakainya bagus, ikut antri makan gratis. Karena menunya bagus. Nah, seperti itu. Jadi, mari kita berpikir jernih. Kita lihat baik-baik. Jangan kita terpengaruh oleh oposisi yang mencari keuntungan, dimanfaatkannya kita dengan isu yang sensitif, lalu kita terpengaruh. Sikap kita menguntungkan mereka, tetapi belum tentu menguntungkan diri kita sendiri, bahkan merugikan bagi orang lain. Bagi sekolah yang mewah, kaya, modern, kita butuh itu, jangan dikasih. Kalau ada SPPG yang masih mengasih ke sekolah itu, berarti SPPG-nya ada masalah. Itu hak duafa, hak anak-anak yang tidak tercukupi gizinya. Maka mari kita pahami dengan baik, dan kita alhamdulillah ya, saya juga ada beberapa tempat sekolah yang saya lihat MBG-nya, itu nilainya masih kurang dari 10.000, tapi untuk menu sudah bagus. Guru di sana mengatakan, pihak sekolah mengatakan ini sudah sangat membantu Ustaz. Selama ini anak-anak tidak pernah makan ayam, ada makan sekali sebulan, ada makan telur hanya sekali seminggu. Dan itu bagi mereka butuh. Mereka butuh itu. Anda tidak butuh, jangan sampai merugikan mereka yang sedang membutuhkan.